Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Alwiya Segaf ya. Jangan lupa untuk semua share, subscribe dan juga like video-video yang ada di Syiar TV. Mudah-mudahan berkah untuk semua dan pastinya bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabi ya nabi'al ulumi wal hikam amma ba'd. Faya ikhwanan fid din ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال أيضا في آية أخرى وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap jamaah salat subuh dan jamaah pengajian DKM Masjid Al-Fajar yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dalam kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di rumahnya Allah yang kita cintai. Mudah-mudahan masjid kita ini masjidnya lebih makmur, termasuk jamaahnya juga makmur, dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga taruhlah rahmat ma'assalam semoga selamanya tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali di pengajian pagi hari ini, marilah kita sama-sama mengikrarkan kalimah syahadatain, kalimah tauhid, kalimah istighfar dan sigot tasdik untuk mengembalikan dan membarukan lagi keimanan dan keislaman kita yang mungkin dari pagi kemarin
sampai pagi ini banyak ucapan dan perilaku kita yang kita tidak terasa bisa mengeluarkan kita, merusak kita terhadap keimanan dan keislaman kita. Dengan penuh kekhusyuan La ilaha illallah La mawjuda illallah La ilaha illallah La ma'buda illallah La ilaha illallah La maqluba illallah La ilaha illallah La maqsuda illallah Bismillahi tawakkalna ala Allah La hawla wa la quwwata illa billah Astaghfirullahal azim Astaghfirullahal azim Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil Qur'ani imaman wa hukman wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana. Sebelum kita melanjutkan materi yang tertunda, takutnya nanti lupa di pertanyaan. Lebih dahulu saya sampaikan mumpung masih ingat. Perlu kita ketahui bahwa sholat yang wajib itu adalah wajib bagi orang yang mampu berdiri. Perhatikan, bahkan termasuk rukun apabila seseorang musolli, orang yang sholatnya sholat fardu atau sholat maktubah, dia mampu berdiri tetapi sholatnya malah duduk, maka sholatnya tidak sah.
Kemudian duduknya juga ada aturannya. Perhatikan dan perhatikan. Karena saya sering melihat tata cara duduk bagi orang yang tidak mampu berdiri atau karena sakit kalau lama berdiri, diperbolehkan untuk sholat berduduk sambil duduk. Cuma cara duduknya itulah harus kita perhatikan. Sholat orang yang sakit berdiri atau sholat yang duduk berbeda dengan sholat yang wajib, yang sunnah. Sholat yang sunat walaupun dia mampu berdiri, tidak sakit, diperbolehkan sholat sambil duduk. Cuma pahalanya sholat orang yang duduk separohnya orang sholat yang sambil berdiri, disunat. Sedangkan di wajib, sholatnya wajib berdiri bagi orang yang mampu. Sekarang praktek atau tata cara sholat orang yang duduk digambarkan di waktu kita tasyahud awal. Bukan duduk seperti duduknya kita mau makan atau lagi musyawarah atau lagi mendengarkan seorang ceramah. Jangan seperti itu duduk waktu sholat. Perhatikan dan perhatikan. Jadi caranya bagi orang yang tidak mampu sholat berdiri, prakteknya itu bisa dengan cara duduk. Cuma cara duduknya harus seperti tasyahud awal. Kemudian di waktu ruku dan sujudnya harus tahu anggota ruku dan anggota sujud. Untuk membedakan antara ruku dan sujud bagi orang yang sholatnya sambil duduk sama, lutut, kemudian dua telapak tangan di waktu ruku. Nah, saya praktekkan nanti sedikit sebentar. Di waktu sujud harus beda dengan di waktu sujud. Di waktu sujud harus beda prakteknya di waktu ruku. Jangan sama, karena anggota ruku itu sujud itu adalah jabhatun, kening atau jidat ini, dua telapak tangan dan telapak jari tangan. Kemudian lutut, dua lutut, ditambah ujung telapak kaki dan ujung telapak jari kaki di waktu sujud. Berarti kalau kita sujud prakteknya sama seperti halnya ruku bagi orang yang duduk sholatnya, tidak sah sholatnya. Kecuali kalau benar-benar tidak mampu, boleh, asal ada lebih. Jadi begini, maaf ya, mungkin tidak kelihatan ya di shootingan ini. Supaya benar sholatnya ya, maaf. Supaya kelihatan belakang dulu. Ya, perhatikan. Sholat bagi orang yang tidak mampu berdiri, maka sholatnya sambil duduk. Cara duduknya itu kita perhatikan, halnya sama seperti sholat. Awas, perhatikan. Seperti tasyahud awal.
Silakan berniat menghadap kiblat karena wajib syarat. Allahu akbar. Di waktu kemudian langsung saja waktu ruku. Karena anggota ruku 2 telapak tangan dan 2 lutut. Nah, begitu ruku tempelkan 2 telapak tangan kepelkan ke 2 lutut. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Mau begini mangga, mau begini juga silakan supaya tidak berubah. Setelah itu sujudnya jangan begitu lagi. Karena bukan anggota sujud. Kalau begini, anggota sujud ada jabhatun, kening atau jidat ini. Nah, pasti mampu. Bisa. Kalau mampu ini, awas perhatikan, ini harus nempel di tempat sujud, di tempat sholat. Nah, jangan begini. Kalau bagi orang yang mampu, ujungnya doang, ya. Apalagi sampai begini, tidak sah, karena bukan anggota sujud. Anggota sujud ini sama telapak jari-jari kaki ini. Kalau sudah keras karena sudah tua, boleh ujung telapak jari kaki. Jangan begini, awas, jangan agak merapat ke sini. Itu rakaat pertama beres. Rakaat selanjutnya seperti yang tadi prakteknya. Jangan begini. Emangnya mau makan? Awas. Bagaimana kalau tidak tahu yang sudah? Tidak masalah. Kalau yang sudah kita lakukan karena tidak tahu, tidak masalah. Kalau belum tahu, kalau sesudah tahu prakteknya seperti ini, tidak sah sholatnya. Harus seperti yang tadi. Karena ada aturannya di waktu ruku dan waktu sujud. Termasuk anggota ruku itu apa saja, anggota sujud itu apa saja. Kalau begini terus dan keadaan kita mampu sujud yang normal, tidak sah. Ada rukun yang tertinggal. Ya. Paham ya? Ya, silakan. Nah, kalau kursi sama ruku seperti yang tadi ruku. Kalau sujud harus ya otomatis harus sujud ke bawah. Ngikutin sujud biasa. Ya, mana kursinya coba? Mana kursi? Ya, Ajinoto nggak kelihatan tadi tuh, jadi bingung tuh, mikir-mikir. Tadi kelihatan nggak sebelah sini? Nggak kelihatan, ntar keder lagi. Nah, ini harus tegak lurus, menghadap kiblat. Kalau agak miring mungkin karena menurut alat ada agak miring, piringin sedikit. Jangan imam doang yang agak miring. Udah, jangan miring-miring dulu. Nah, lurus menghadap Ka'bah atau kiblat. Biasa, ya. Langsung saja takbir Allahu Akbar. Ada yang begini, silakan. Ya, ini mengangkat tangan hukumnya sunat. Yang wajib adalah takbirnya. Allahu Akbar. Langsung ruku, karena ini termasuk anggota ruku. Nah, tempelkan lagi ke lutut. Kalau beda dengan rukunya seperti orang yang berdiri. Kalau orang yang berdiri rukunya harus apa ini namanya? Lurus
seperti papan, seperti kayu papan, apa namanya, rata. Nah, maka jangan dilipat ini. Nah, seperti siku-siku, pasti rata itunya. Nah, kalau karena tidak mampu, karena uzur, ya pegang ininya, karena termasuk rukun. Sami Allahu liman. Pas sujud sama seperti sujud orang yang normal, seperti yang berdiri. Nah, karena lagi duduk, langsung saja ke sini. Ya, beres seperti yang berdirinya biasa. Biasanya bukan tidak bisa dilipat, tidak kuat lama berdiri. Apalagi umpamanya si imamnya agak panjang bacaannya, gak kuat, boleh berdiri karena uzur. Umpamanya tidak mampu, nah lain lagi. Kalau tidak mampu dilipat seperti tadi, kayak mampu, insya Allah mampu. Allah tidak akan menyuruh hambanya kecuali dengan kemampuannya. Gak bakalan. Allah tidak akan tidak main-main Allah menciptakan makhluk itu. Apakah kalian sangka, kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian itu main-main? Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa, kata Allah. Tidak, kata Allah. Disesuaikan dengan kemampuan. Pasti mampu begini. Seandainya parah sakitnya, nah lain. Tidak mampu, boleh seperti tadi, duduk masih duduk. Seperti begini. Perhatikan Ka'bah, kiblat harus diperhatikan. Perhatikan cara ruku biasa, cara sujud ruku. Nah, pas sujud perhatikan, jangan kebanyakan berubah. Langsung saja begini. Karena termasuk anggota sujud. Tidak mampu juga. Nah, mungkin saja harus lebih daripada ukuran ruku yang sujud itu. Umpamanya ruku segini, maka sujudnya harus lebih. Sakit ke ini? Sakit malah. Pasti normal, pasti bisanya. Dan maka dalam keterangan orang yang sholat itu pasti sehat. Sehat dengan aturan benar, tumak ninahnya, cara rukunya benar, sujudnya benar, kemudian tumak ninahnya juga benar. Sehat pasti. Sehat. Tidak mampu seperti itu, silakan dengan cara tidur. Nah, tidurnya bagaimana? Mampu terlentang, tidak mampu terlentang karena sakit mungkin lagi ini, bisa tengkurap. Begini. Maaf. Allahu Akbar. Kakinya ke kiblat. Kiblat. Biasa ruku. Nah, tapi ini harus berubah. Sujud lebih itu malah susah tuh. Susah malah. Kewenangan sekarang. Sujud ditahan tuh. Sujud ditahan karena ngikutin berjamaah umpamanya. Nah, ditahan. Sujud. Ini gini ya. Karena ini termasuk harus begini sini. Nah, begini. Kalau kram lebih parah malah. Tidak mampu juga seperti itu. Karena sakitnya lebih parah. Isyarat dengan isyarat. Orang lagi ruku dalam hati gimana, sujud bagaimana, isyarat. Tidak mampu disolatin. Terakhir. Ya. Paham ya? Harus seperti itu praktek orang yang sholatnya tidak mampu berdiri. Kenapa?
Kalau tidak ada lagi imamnya boleh. Tapi kalau masih ada yang mampu sholat yang normal, yang sehat, yang fasih juga, maka utama yang biasa, yang sehat. Karena termasuk ma'zur itu. Karena sering saya melihat jadi makmum ada jamaah kita yang duduknya seperti tadi. Salah aturannya ya. Yang sudah kelewat tidak masalah karena tidak tahu, Allah mengampuninya. Tetapi kalau sudah tahu ilmunya tidak sah ya. Harus kita perhatikan. Berbeda dengan sholat sunat. Umpamanya di waktu sholat tarawih karena kebanyakan 21 rakaat, 23 rakaat boleh sambil duduk. Cuma pahalanya orang 100 umpamanya cuma dapat 50 gitu. Lanjutkan nanti di pertanyaannya kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Kemarin kita selesai menjelaskan tentang kewajiban zahir. Karena kewajiban itu ada dua, satu kewajiban zahir, dua kewajiban batin. Kewajiban zahir itu adalah ibadah zahir itu adalah yang wajib dilaksanakan oleh zahir badan kita, anggota badan kita. Sedangkan ibadah batin wajib dilaksanakan oleh hati kita. Ini dua-duanya baik ibadah zahir maupun ibadah batin ada 6 masing-masing. Secara garis besarnya itu digambarkan dalam kalimah thayyibat la ilaha illallah. Kalimat lafaz la ilaha illallah bisa ditinjau dari segi lafaz dan segi makna. Ditinjau dari segi lafaz kalimat la ilaha illallah, mulai lamnya lafad la sampai hanya lafad Allah ada 12 huruf, jangan dihitung tasdid. La ilaha illallah itu mengisyaratkan ada 12 kewajiban pokok dalam Islam. Yang 12 dibagi dua, satu ibadah zahir, dua ibadah batin. Ibadah zahir yang harus kita laksanakan oleh anggota badan, toharoh, sholat, zakat, saum, haji, dan jihad. Kemudian ibadah batin sama ada 6. Nah, maka kalimat la ilaha illallah dan lafaz Muhammadur Rasulullah sama jumlahnya ada 12. Dihitung. Itu mengisyaratkan tidak boleh kurang ibadah terhadap Allah dan ittiba terhadap baginda Rasulullah. Apabila salah satunya kita laksanakan, yang satunya lagi tidak kita laksanakan, mengakibatkan gugur imannya, batal Islamnya kalau tidak diakui, baik zahir maupun batin. Ini diterima oleh hati kita semuanya yang 6, baik ibadah zahir maupun ibadah batin, tetapi belum mampu untuk melaksanakannya karena keterbatasan ilmu. Tetapi hati sepenuhnya menerima terhadap aturan Allah, sah
iman Islamnya. Karena ada pengkobulan. Awas, perhatikan dan perhatikan. Pengkobulan inilah yang menentukan seseorang dikatakan mukmin dan seseorang dikatakan kafir atau non muslim. Kalau tidak ada pengkobulan dalam hati kita, apalagi sampai menolak, maka batalah iman kita. Kata Wa'ajengan, saking wajibnya penerimaan, ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kafah, menerima seluruhnya aturan Islam itu. Bagaimana kata Islam itu diterima oleh hati kita, tetapi anggota badan kita belum mampu. Muncan bisa ngalakonan, tapi hate mah nampanan. Rumaos kalelepatan, eta kobul sahna iman. Paham? Ada yang paham pasti. Cuma 10% mungkin ya. Menerima seluruh perintah Allah dan Rasulnya, diterima sepenuhnya, tetapi belum mampu untuk melaksanakan semuanya karena keterbatasan ilmu, belum tahu. Dan bahkan dipertimbangkan sikon mempraktekkan ini supaya tidak menjadikan fitnah. Bisa jadi ada agama yang menjadikan fitnah apabila tidak galib umpamanya, tidak biasa kita lakukan. Bagaimana? Tapi harus dilaksanakan. Terima sepenuhnya aturan Allah untuk mensahkan iman kita. Apa saja yang termasuk ibadah batin? Wa amal ibadatul badaniyatul qalbiyatu, adapun ibadah bangsa hati yang harus dilaksanakan oleh hati kita, kal imani seperti iman, wal ma'rifati dan ma'rifat, wat tafakuri dan tafakur, wat tawakuli dan tawakal, was sobru dan sobar, warroja'u dan mengharapkan keridhaan rahmat Allah, warridho dan ridho bil qodoi terhadap keputusan Allah, wal qadari dan ridho terhadap qadar takdir, wa mahabbatillahi dan cinta terhadap Allah, wa taubati dan taubat terhadap dosa-dosa yang kita melanggar aturan Allah dan Rasulnya, wa tatahhuri minar radzaili dan mensucikan dari sifat-sifat hina, sifat-sifat yang hina, radzail yang menghalang terhadap ijabah doa kita, katom'i seperti toma, wanahwi dan selainnya toma dan umpamanya toma. Nah, ini kewajiban batin. Iman itu adalah kewajiban batin yang harus dilaksanakan oleh hati kita. Bahkan yang paling pertama diajarkan kepada anak kita bukan ilmu yang lainnya, bukan, tetapi iman dan ma'rifat. Ajarkan iman dan ma'rifat kepada anak cucu kita, keluarga kita yang dekat saja. Apa yang dinamakan dengan iman dan sampai tingkatan makrifat, mengenal dirinya. Apabila seseorang sudah kenal terhadap dirinya, tentu dia akan kenal dengan siapa pencipta kita. Man arafa nafsahu arafa rabbah. Barang siapa yang makrifat mengenal tentang dirinya, arafa rabbah, tentu akan makrifat mengenal zat Allah. Tanamkan dalam jiwa dan hati anak-anak kita makrifat terhadap Allah sesuai dengan
Dalam kitab Az-Zubad pendapat Imam Ibnu Ruslan, awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Yang pertama kali diwajibkan kepada manusia itu adalah makrifat terhadap Allah, iman terhadap Allah, dan imannya itu, makrifatnya itu harus sesuai dengan keterangannya. Karena kalau kita makrifat, kita iman kepada Sang Kholik dan terhadap Rasulnya, tetapi tidak berdasarkan dengan fakta bukti alias dalil, maka di situ ikhtilaf, termasuk iman taklid. Awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Tanamkan dalam jiwa anak cucu kita makrifat terhadap Allah. Yang lainnya nginduk. Bagaikan contoh pohon yang kokoh, apabila iman dan makrifatnya itu digambarkan batang dengan akar-akarnya. Sedangkan Islam adalah cabang, termasuk ini apa namanya? Cabangnya yang ada kesininya apa disebutnya? Termasuk daun-daunnya, termasuk buahnya, itu adalah Islam. Hasil daripada keimanan. Kalau imannya kokoh, imannya kuat, datang angin yang besar, sebesar apapun kuat. Tentunya apabila seseorang imannya tambah meningkat, tambah tinggi, tentu anginnya juga tambah besar. Tidak ada yang apa cikur itu apa Pak bahasa kitanya? Cikur apa Pak Musli? Kencur. Tidak ada kencur yang roboh dengan angin topan, tidak ada. Tidak ada. Tetapi pohon yang tinggi banyak yang roboh. Kenapa? Akarnya kurang kuat, kurang kokoh. Iman seseorang karena masih rapuh, datang angin, datang iming-iming duit, kalah. Tanamkan keimanan, kemakrifatan. Watafakuri dan tafakur. Nah, dibanding ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah zahir, ibadah yang paling kuat adalah ibadah batin. Seluruh dari yang tadi sebutkan, tafakur, tawakal, sabar, roja, ridho, cinta terhadap Allah, taubat, mensucikan diri dari rozail yang menghalang, menghadang hati kita kontak batin dengan zat Allah. Yang paling utama afdolul jami'i al iman. Yang paling utama ibadah itu iman. Kenapa? Sehebat apapun amal seseorang tetapi tidak didasari dengan keimanan, wujuduhu ka'adami, adanya seperti tidak ada, sia-sia. Tetapi di dalam jiwanya ada keimanan, walaupun sekecil apapun, sebesar biji sawi, saking kecilnya, dia pasti akan masuk surga. Pasti akan masuk surga. Mahal iman itu, mahal. Maka dalam keterangan seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, sekecil apapun imannya, pasti dia akan masuk. Walaupun dia, kata para sahabat, walau wa in zana wa in saroko, ya Rasulullah, walaupun dia zina, walaupun dia mencuri, naam, betul wahai sahabatku. Nanya lagi, ya Rasulullah, wa in zana wa in saroko, walaupun dia zina, walaupun dia
maling masuk surga ya Rasulullah? Naam, betul, dia akan masuk surga. Sampai 3 kali para sahabat nanyanya supaya lebih kuat. Artinya keimanan seseorang sekecil apapun, walaupun dia ahli maksiat, karena ada iman dia akan masuk surga, tetapi melalui neraka dulu. Neraka dulu. Enak saja orang yang tidak beramal langsung masuk surga. Tidak ada. Karena dia tidak beramal, bermaksiat terus, imannya ada, masuk neraka dulu baru masuk surga. Wa afdalul jami'il iman, yang paling utama adalah iman. Nah, sedang itu batin. Ibadah batin yang paling utama yang diantara yang disebutkan tadi adalah iman. Sedangkan ibadah zohir yang paling utama yang 6 tadi adalah fahiya abdul minal ibadati banati az-zohirati hatta minas sholah. Sholat. Tetapi ibadah batin ini dibanding sholat utama batin. Karena sholat kalau tanpa iman, tanpa ibadah batin, sia-sia. Sia-sia. Perasaan belum lama udah net. Ingat-ingat, di antara ibadah zohir yang 6 yang paling utama adalah sholat. Di antara ibadah batin yang 6 adalah iman. Di antara ibadah, sekarang gabungkan, di antara ibadah zohir dan batin keseluruhan yang paling utama adalah iman dan ma'rifat. Karena dengan iman itulah seseorang bisa masuk surga itu. Lanjut sedikit lagi tentang watafakuri. Ada kalimat tafakur. Apa itu tafakur? Memikirkan af'al Allah, memikirkan ciptaan-ciptaan Allah. Kita sering jalan-jalan ke laut, dicontohkan oleh ketua DKM sampai tidak izin. Kemana ketua DKM? Kemana ketua DKM tidak ada? Ternyata keranca buaya. Ke Santolo ternyata ketua DKM. DKM Al-Fajar. Tidak ada kemana, karena yang dekat sama DKM, karena saya belajar ngaji sama beliau di rumahnya, belajar nanya sama, nggak tahu kemana. Biasa minta izin kira ada. Dia mentafakuri af'al Allah. Berangkat sampai pernah dengar bawa motor segala. Itu bukan apa-apa, mentafakuri af'al Allah. Memikirkan af'al Allah. Awas, jangan tafakur terhadap zat Allah. Wala tafakuru fi khalqillah wala tafakaru fi fillah. Tafakurilah, pikirkanlah af'al Allah. Kenapa Allah menciptakan hidung lubangnya ke bawah? Oh, seandainya Allah menciptakan hidung lubangnya ke atas, bagaimana kalau hujan? Tafakur. Apa sih hikmahnya Allah menciptakan 2 telinga kanan dan kiri? Seandainya di kiri saja tidak kedengaran orang yang bisik dari kanan. Benar. Tafakur fi khalqillah. Nah, dengan mentafakuri af'al Allah yang tadi dibanding ibadah-ibadah yang lainnya, 1 saat saja mentafakuri af'al Allah. Kata Kangjeng Rasul, faqad waroda, datang hadisnya, tafakkuru sa'atin afdalu min ibadati sittina sanatan. Mentafakuri af'al Allah 1 saat saja, 1 menit saja, 1 jam saja. Saat di situ bisa diartikannya 1 waktu saja. Afdalu min ibadati sittina sanatan, lebih utama dibanding ibadah 60 tahun. Usia kita berapa tahun? Udah nyampe 60 belum? Coba, kenapa sampai pahala yang besar begitu? Karena kalau mentafakuri af'al Allah bukan hura-hura, bukan
Bukan hura-hura karena banyak uang, bukan. Belajar tafakur hati, mentafakuri afal Allah, pahalanya itu lebih utama dibanding orang yang awam ibadahnya 60 tahun. Subhanallah. Afdalu min ibadati sitina sanatan. Hadis itu. Menurut Imam Ghazali bahwa tafakur itu ada 5 faidatun qala jumhur ulama, bahkan mayoritas ulama, inna tafakura ala khamsati aujuhin, bahwasanya mentafakuri af'al Allah itu ada 5 jalan. Apa saja? Imma fi ayatillah wallahu alam. Waktunya sudah habis. Pertanyaan, nah, harus ingat ya, entar nanti insal bab tafakur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan bahwa kalau sholat berdiri tidak mampu karena alasan syar'i, misalnya sakit, jadi sholatnya dengan duduk, pahalanya berkurang, tinggal ini yang berkurang itu yang 50% itu sholat sunat. Was. Yang berkurang itu pahalanya itu di waktu orang yang mampu berdiri tetapi dia sholatnya malah duduk di waktu sholat sunat. Adapun di sholat wajib tidak, insya Allah tidak mengurang, asal sesuai dengan aturannya sholat yang karena sakit. Orang sakit gimana? Jadi yang mengurang itu sholat sunat, dia mampu berdiri malah sholat duduk. Ya. Mohon dijelaskan dalilnya. Nah. Redaksinya itu maksudnya aja, sholat orang yang duduk itu pahalanya sholat orang yang duduk itu separohnya orang yang sholat berdiri, dengan catatan awas, sholatnya sholat sunat bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib, kalau dia berjamaah insya Allah 27 derajat, asal sesuai aturan sholat duduknya bagaimana ya. Lupa lagi dalilnya itu, hadisnya itu. Ya. Bagaimana bila sholat di bandara, misalnya di pesawat? Ibadah di bandara dengan di pesawat beda? Beda. Kalau sholat di bandara, ya sama seperti di masjid. Sama. Karena tidak terbang bandaranya. Nah, bagaimana kalau di pesawat waktu terbang? Sama, kan di atasnya juga ada musolanya. Tanya Pak Haji Manoto, ya baru pulang dari Mekah. Sama, ada tempat sholat disediakan, ada kiblat menghadap ke sini. Nah, ada aturannya. Nah, bagaimana begitu menghadap kiblat berubah? Tidak masalah, asal di waktu takbiratul ihram menghadap kiblat, menghadap itunya. Tidak masalah. Sama prakteknya seperti sholat biasa di waktu pesawat juga. Cuma kalau di jama dan di qasar perhatikan, karena tidak boleh pakai air yang banyak, berarti kita tayamum. Tayamumnya itu adalah bukan apalagi sholat di jama setelah sholat duhur umpamanya langsung sholat asar, tidak sah sholatnya. Perhatikan, orang yang sering bepergian kemudian tidak memakai air berarti tidak wudu dengan tayamum. Tayamum itu berlakunya likulli fardin, setiap satu kali fardu satu kali tayamum. Begitu sholat yang keduanya, sholat asar karena di jama, tayamum lagi sebelumnya. Jadi tayamum sholat zuhur kalau sholatnya di jama takdim, kemudian setelah salam jangan takbir lagi, habis itunya kontraknya, tayamum lagi. Setelah tayamum baru sholat asar, atau dibalikin, ditakhir. Sama, satu kali wajib, tidak boleh 2 kali, kecuali dengan sunatnya seperti membaca Quran, ambil Quran boleh itu mah. Ini yang wajib mah likulli fardin, berlakunya tayamum itu setiap satu kali fardu, dilaksanakan satu fardu yang kedua tayamum lagi ya, sama sholatnya. Kecuali kalau dengan tayamum, cara tayamumnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana cara praktek tayamum? Ya. Cara praktek tayamum harus dengan debu. Tidak boleh memakai tanah yang basah. Tidak boleh. Kalau pakai tanah yang basah, waduh bagaimana wajah kita? Baik hadas kecil wudu atau hadas besar karena tidak ada air atau karena keadaan darurat, umpamanya di pesawat terjadi, bisa terjadi tidur saking enaknya lah, begitu ada yang ngebisik sama saya waktu itu, Pak Ustadz baru saja terbang ini perasaan 35 juta itu, wah lunas karena saking enaknya, belum yang lainnya katanya, udah tidak dipikirkan 35 juta, wah bukan enak ini. Bagaimanakah prakteknya? Baik tidur saking enaknya tidur, ternyata mimpi ketemu dengan bidadari umpamanya, sampai dia wah yang di hayalan dia itu tercapai, nikah dalam mimpinya. Begitu ingat kolornya sudah basah, berarti hadas besar. Bagaimanakah caranya? Kalau mandi tidak bisa, tidak mungkin di atas, berarti dengan tayamum. Nah prakteknya baik hadas kecil maupun hadas besar sama, cuma dua anggota tayamum, satu muka, yang kedua dua tangan. Caranya bagaimana? Wah, tempatnya itu harus 3 tuh, 2, 3, yang satu buat muka, gitu dulu, beda dengan cara bersuci dengan tanah dan air lain. Kalau air bukan tangan ke air tapi air ke tangan, ambil airnya ke muka kan, tumpahkan ke muka, ambil airnya tumpahkan ke tangan. Tetapi kalau tayamum, tempelkan, tumpahkan, baru ke sini. Nah waktu tayamuma listibahati sholati pada ditolak. Satu, yang bekas ini tempat termasuk tanahnya ini udah mustakmal, sudah dipakai, tidak boleh dipakai lagi, buang, pakai yang ini. Kanan dulu kan, kanan dulu. Lihat semua, ujung telapak apa ini, jari ke punggung jari, nah gini, set sampai ini jangan kena dulu cara tayamum, sampai siku. Nah ini jangan dikenain, balikin. Nah yang ini telapak tangan untuk perut tangan sini, ini jangan kena, awas. Nah ini buat kesini, jempol, tumpahkan lagi, jangan dipakai lagi, buang. Kemudian yang kanan, yang kiri sama seperti yang tadi, tumpahkan dulu, baru ini punggungnya dulu sama seperti tadi, sampai siku atas, ma'al mirip ini beserta sikunya. Nah, sini balikin, udah selesai, silakan sholat. Itu cara tayamum. Satu lagi, udah paham ya? Salah cara tayamum seperti itu. Bagaimana cara praktek sholat di kendaraan? Udah yang tadi, sama seperti di pesawat sama. Jadi awalnya harus menghadap kiblat dulu, syarat itu mah. Wallahu alam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kurang tepat itu mah kemampuan ilmu saya yang dimiliki, mudah-mudahan Allah memberi kita ilmu yang
banyak dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa, Rabbin fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqiha lana wa qarabati lana fi dinina, tawassalna bi ta'alumin, tawassalna bi ta'limin, antarzuqana al-wasi'ah wa antarzuqal amanah. Kita dengan doa akibatul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.